البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الخامس والتسعون بعد 300 من هذه الطبعة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله falyanzur ahadukum man yukhalil. Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu berdasarkan agama teman dekatnya, maka hendaknya salah seorang dari kalian memperhatikan siapakah yang menjadi teman dekat dia. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin shahih wa qala Tirmidzi haditsun hasan. Tayyib. Kesimpulannya adalah yang betul bukan ucapan Nawawi tapi ucapan Tirmidzi zahirnya, yaitu apa, hadisnya hasan, kata Syekhuna Muhammad bin Hizam di sini. Ya, intinya adalah apa, kesimpulannya hadisnya ini adalah hasan. Ucapan Tirmidzi. Ya, ucapan Imam Tirmidzi. Dan juga apa, dihasankan oleh Syekh Muqbil rahimahullah dalam As-Sahihul Musnad. Tayyib. Di sini Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang itu berdasarkan agama teman dekatnya. Dan ini telah dijelaskan oleh Abu Thayyib Syamsul Haq Azim Abadi bahwasanya memang seseorang itu akan sangat terkesan, sangat terpengaruh dengan teman dekatnya. Makanya di dalam pepatah Arab apa itu? As-sahib sahib. Sahabat itu akan menyeret temannya. Kalau sahabat itu baik, maka dia akan memberikan kesan baik kepada temannya itu. Kalau sahabat itu adalah jelek, maka dia akan memberikan kesan kepada teman dia. Tayyib. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa, memang yang namanya persahabatan dan perdekatan itu memang betul-betul sangat berpengaruh, sampai bahkan di antara apa? Di antara makhluk-makhluk yang tidak sama. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, apa itu? As-sakinah inda ahlil ghanam wal fakhr wal khuyala inda al-faddadin ashabil wabar. Bahwasanya ketenangan, watawadu dan ketawaduan itu adalah beserta para penggembala kambing. Kata Syekhul Islam, karena memang apa? Karakter kambing itu adalah mudah untuk diatur, bersikap tawadu, tidak menyombongkan diri. Maka para penggembalanya pun akan memiliki karakter yang menyerupai seperti itu. Sementara al-faddadin, yaitu apa? Para pemilik unta, ashabul wabar, yaitu para pemilik lembu, mereka akan mengambil faedah karakter dari binatang-binatang tadi, di mana karakter mereka kebanyakannya adalah kerasnya hati dan juga kesombongan. Ternyata ini berpengaruh kepada tuannya. Walaupun apa, ini dari makhluk yang berbeza. Ternyata apa, dia akan sangat memberikan kesan karena terbiasa seperti itu, terbiasa dengan binatang-binatang tersebut, akhirnya dia akan terkesan dengan binatang tadi. Memang ini adalah pengaruh yang sangat kuat. Bahkan kata Syekhul Islam, orang-orang yang suka dengan masalah tanaman, mereka juga akan terpengaruh dengan karakter tanamannya itu. Walaupun ini adalah pengaruh yang agak lemah, tetapi pengaruh tersebut akan nampak, kata Syekhul Islam. Sebagian tanaman yang tipenya adalah tipe yang rendah, maka pemiliknya pun akan karakternya adalah tawadu. Adapun tanaman-tanaman yang tipenya adalah tipe tinggi-tinggi, maka pemiliknya juga memiliki karakter yang semacam itu. Ini tanaman. Apalagi kalau antar manusia yang kesamaannya lebih banyak, maka pengaruhnya akan sangat besar. Kata Syekhul Islam, maka engkau akan melihat di suatu tempat yang engkau itu terasing, lalu engkau jumpa seseorang yang pakaiannya sama dengan engkau, di dalam hatimu akan ada kedekatan. Nah, setelah itu akan mendekat, lalu borak-borak, lalu akan mulai apa itu? Saling menukar pengaruh satu sama lain. Tidak seperti ketika kita betul-betul terasing dengan orang yang lain, kita tidak akan memberikan kesan pada dia. Tayyib. Oleh karena itulah di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk apa? Berhati-hati dengan siapa kita berteman dekat. Kalau berteman dekat dengan pencuri, maka apa? Kita akan memiliki pengaruh, kita akan terpengaruh dengan cara hidup dia. Oh, kerja itu tak perlu susah-susah.
pakai cara saya aja, orang lain kerja, saya yang dapat untung. Nah, nanti cara berpikirnya seperti itu. Biarkan orang lain kerja banyak-banyak, nanti kita yang akan dapat untung. Cara berpikirnya seperti itu. Demikian pula kalau cara berpikir seorang penjudi. Dia mengatakan, untuk apa letih-letih? Sudah dalam semalam nasibmu akan berubah. Itu sudut pandang seorang penjudi. Demikian pula faktor-faktor yang lain semacam itu. Faktor riba. Orang kalau berdekatan dengan ahli riba, dia tidak akan banyak berpikir untuk sedekah yang ikhlas. Tapi apa, bagaimana dia memberikan sesuatu lalu dapat untung yang besar dengan cara-cara yang haram. Ini cara berpikir ahli riba. Tapi kalau dia berdekatan dengan ahli ibadah, maka dia akan berpikir, oh dunia ini pendek. Sementara apa? Akhirat itu urusannya adalah sangat berat. Maka hendaknya kita memupuk banyak-banyak ibadah. Ini pandangan yang baik. Pandangan untuk zuhud dan mempersiapkan amalan sebaik-baiknya. Kalau berdekatan dengan ulama, maka kita akan mengambil faidah bahwasanya ilmu ini sangat diperlukan di setiap langkah kita, di setiap tarikan nafas kita, dan di setiap gerakan kita. Kita betul-betul perlu ilmu. Maka hendaknya kita memanfaatkan waktu kita untuk ilmu. Nah, ini adalah sudut pandang ulama, dan ini memang lebih bersinar lagi. Dan ilmu nanti akan memberikan faedah amalan dan seterusnya. Memang setiap orang akan akan terpengaruh dengan teman dekatnya. Oleh karena itulah maka Imam Ibnu Muflih Al-Hambali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Adabus Syar'iyah, beliau mengatakan at-taba'i naqalah, yaitu bahwasanya tabiat itu betul-betul sangat mudah berpindah. Manakala dia berdekatan dengan sesuatu, maka dia akan sangat mudah untuk terpengaruh. Kemudian beliau mengatakan, oleh karena itulah maka para atibba, yaitu para dokter, menyarankan untuk orang-orang yang mudah terkena penyakit mimisan, jangan berdekatan dengan warna merah, karena dia nanti akan terkesan. Akan mudah nanti tiba-tiba karena kesan itu masuk ke hatinya, maka akan keluar tanpa dia sadari, keluar darah dari hidungnya. Demikian pula para dokter tidak menyarankan untuk untuk orang yang kena penyakit epilepsi itu melihat sesuatu yang berpusing-pusing seperti kipas angin atau kincir air atau tayar kereta. Jangan sering-sering melihat ke situ, karena nanti pikiran dia akan terpengaruh. Akhirnya akhirnya berpusing-pusing lagi otak dia dan epilepsinya akan muncul kembali, penyakit ayan tadi. Karena memang yang namanya berdekatan dengan sesuatu itu memang akan sangat berpengaruh. Tayyib. Oleh karena itulah makanya manakala masalah agama ini adalah masalah yang besar, dan masalah agama ini akan sangat terpengaruh dengan orang-orang di dekatnya, maka hendaknya seseorang itu memperhatikan dengan siapa dia itu berteman dekat. Karena agama dia akan sangat terkesan, sangat terpengaruh oleh teman dekat dia. Syekhul Islam dalam Iqtidaa Shiratal Mustaqim, beliau juga mengatakan, oleh karena itulah engkau melihat bahwasanya kaum muslimin yang dia itu dekat dengan muslimin, agamanya lebih bersih. Adapun kaum muslimin yang berdekatan dengan ahlul kitab, maka agamanya jadi sangat lemah. Karena dia akan terkesan dengan cara hidup ahlul kitab. Ahlul kitab yang sebenarnya tidak taat pada kitab juga. Kemudian engkau juga melihat, kata beliau, orang-orang ahlul kitab yang mereka itu berdekatan dengan muslimin, maksudnya adalah muslimin yang kuat tentunya, maka kekuatan dia dalam berpegang kepada agamanya itu adalah kekuatan yang sangat lemah. Karena dia dekat dengan muslimin, sering dialog, akhirnya keyakinan dia dengan agama dia jadi luntur. Nah, di sini akan terjadi tarik menarik. Siapa yang lebih kuat? Dia lebih kuat menarik kita atau kita lebih kuat menarik dia? Kalau memang kita yang lebih kuat, maka memang dia akan lama-lama akan terpengaruh dengan agama kita. Tapi kalau kita sendiri modalnya lemah, kita yang akan terseret, seperti yang dialami oleh kebanyakan orang-orang pandai, anak-anak pandai yang belajar ke luar negeri itu. Dia pulang mungkin membawa hafalan yang banyak dan bagus dari sisi dunia, tapi agamanya rusak. Karena terlalu berdekatan dengan orang-orang kafir, dengan peradaban yang tampak tinggi dan seterusnya itu. Agamanya rusak karena berteman dengan orang-orang yang jelek. Berteman dengan satu orang jelek saja membahayakan. Gimana dia di negeri mereka dengan segala budaya tampak di mata dia, lama-lama dia akan melihat, oh, orang Melayu itu terbelakang karena faktor ini, oh mereka jauh sudut pandangnya, yaitu tertinggal jauh. Akhirnya betul-betul pulang dia rusak, dan dia akan menanamkan kerusakan tadi, akan merusak agama dan seterusnya. Ini adalah hasil dari belajar kepada orang-orang yang agamanya salah. Bahkan bukan belajar sekedar berdekatan dengan orang-orang yang budayanya keliru, maka betul-betul budaya dia juga akan rusak. Makanya di sini Rasulullah memperhatikan bagi orang-orang yang memperhatikan agama dan orang-orang yang ambil kisah kepada agama, hendaknya dia perhatikan dengan siapa dia berteman. Tidak semua orang layak menjadi teman.
Tayyib ilahuna wallahu a'lam.